no reasons, come get some now ya. Sudah tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan, man. Memang benar, memang kita butuh cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bagaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelagat petir yang mengaum puas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdencam. Didi-didi-dom, didi-dom, daga-daga digi-dom, digi-dom. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Iwake is in the house, yo! Iwake is in the bus. Salah lo. Oke, ketemu lagi di Inspirasi Jalanan. Karena inspirasi bisa didapatkan di mana saja termasuk di jalanan. Jadi seperti biasa, ya di setiap episodenya kita akan berkeliling kota dan kita nggak tahu siapa yang akan menaiki bis ini, ya nggak sih? Betul. Ya kan? Siapa kira-kira yang akan naik? Jalan nih, Hah? Pak De, Berangkat. berangkat! Itu rencana pohon-pohon juga udah ditambah Pak ya, saya lihat ya? Udah. Jadi kebetulan kita dibantu sama teman-teman dari DKI Pak. Kemarin mereka ada pemindahan pohon dari Jalan Sudirman Tamrin. Akhirnya semua diletakkan di sini. Ya. Alhamdulillah juga. Saya sih confidence Pak, insya Allah atlet tinggal di sini senang lah. Mudah-mudahan. Fasilitas bagus, taman bagus, Iya. fasilitas jogging ada. Nanti tinggal yang penting cateringnya mesti enak nih. Kalau Nah, enggak, kalau itu mengeluh dia. lapar berat kita nanti. Iya, betul Pak, betul Pak. Pak, silakan Pak. Ini bisnya Bapak udah kelihatan nih, Oh, udah datang. iya. Pak Dwi, terima Iya, kasih. Sampai terima ketemu kasih. lagi Sampai Pak ketemu ya. Pak ya. Selamat bekerja. Ya, sama-sama, Insya Allah Pak. kita sama-sama koordinasi terus. Pak. Ya, Makasih ya, Pak. mari. Mari Pak. Ada yang naik? Siapa? Tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bos aku. Bos. Bos Serana. Waduh, mobilnya gede banget. Asli Pak, enak dipakai jalan-jalan Pak. Jadi orang kaya sekarang. Amin, amin, Pak Halo, Erik. Mbak, Mas apa Erti, kabar? apa kabar? Gimana? Kalau saya manggilnya Mas. Karena masih muda loh. Oh. Ini kenal dari SMP saya. Kan? Silakan Pak. Ini kita lagi jalan di daerah Kemayoran dan ternyata tepat di depan Wisma Atlet yang Ini baru. Wisma Atlet yang baru, Mas. Iya, ini. Keren banget kayak hotel ya. Ini lagi apa? Lagi inspeksi. Kebetulan Pak Dwi ngajak koordinasi karena ada penanaman pohon-pohon besar Oh. dari DKI yang pindahan dari Sudirman. Oh, dipindahin ke sini sebagian. Iya, karena kan fasilitas Wisma Atlet ini kan penting. Iya. Tidak hanya dia bisa beristirahat, Iya, iya. tapi juga kan di situ ada fasilitas olahraga, dia Oh. jogging, Sampai dia pemanasan, macam-macam. stretching gitu. Kalau ya. tidak ada pohonnya panas banget. Panas banget. Nah, jadi kita oke. mesti kasih lihat bahwa Jakarta indah, banyak pohon. Oh iya. Oke, keren. jadi dalam perhelatan Asian Games 2018 ini yang paling sibuk adalah Ketua Inasko. Ini dia ketuanya. Erick Thohir. Pak, Wah, ini Rawiri. pertanyaan saya banget nih Pak ya. 2S, Apa tuh? sehat tapi stres. Tapi gini Pak, ini saya pengen banget tanya sama Bapak. Dan sekarang ketemu, ya.
56 tahun yang lalu, Pak. Tahun Berarti 1962. 1962 ya. Belum lahir. Jadi nggak tahu. Lu udah lahir. Enak aja. Pak, jedanya 56 tahun, Pak. Kenapa selama itu Indonesia jadi tuan rumah lagi, Pak? Saya rasa mungkin pada saat itu kita sibuk dalam fokus pembangunan. Pedesaan, perkotaan, kebetulan olahraganya mungkin nomor 2. Gitu. Nah, ini kan tadi kita udah lihat nih Nat ya, Wisma Atlet. Itu kayak hotel bintang 5 ya. Keren banget ya. Nah, persiapan menjelang bulan Agustus sudah seperti apa, Pak? Sudah siapkah infrastrukturnya, venue-nya? Yang terpenting memang kan kalau kita bicara buat fasilitas, nomor 1 yang dilihat udah pasti Atlet Village, Wisma. Oh gitu? Ya, karena kenapa? Gitu. Karena kan kita ini penting menservis daripada atlet dari mancanegara. Yang jumlahnya antara atlet dan official itu hampir 15.000. Waduh. Ini sama besar seperti Olimpiade. Jumlahnya. Asian Games sebanyak Olimpiade, Pak? Iya, jumlah atlet dan officialnya sama. Jadi walaupun memang negaranya 45. Kalau Olimpiade negaranya hampir 100 lebih ya. 90 berapa. Nah, tetapi atlet itu harus diservis dengan baik. Karena mereka tuh kan aktor-aktrisnya, yang mau berlaga, mereka yang ditonton, mereka yang menghasilkan medali-medali. Mereka jadi bintangnya mereka, itu bukan Wismanya. kita, bukan saya. Kita ini hanya panitia kawinan. Kawinan undangan 15.000. Tapi Pak Bro, ini kan tadi Pak Bro. Jadi gini Pak Bro, begitu sibuknya sampai bilang tadi gue 2S nih, sehat tapi stres gitu kan. Mempersiapkan Asian Games ini seberapa penting sih kita jadi penyelenggara? Ya, saya rasa kembali tadi kan bahwa penting Indonesia pada saat status sekarang. Kita kan kalau lihat data-data ekonomi luar biasa, pertumbuhan kita rata-rata 5%, penduduk kita 260 juta, lalu juga usia muda kita rata-rata penduduk 28 tahun. Lalu kok katanya 2030 kita akan masuk global economy. Kita perlu memapping. Iya, Indonesia harus ditaruh di map atau di peta dunia. Bahwa secara national branding, pencitraan sebuah negara kita harus ada. Karena kenapa? Kalau pencitraan kita bagus, mapping kita di dunia bagus, orang akan percaya. Aman. Nah, efeknya apa? Turis. Jangan Bali terus, ya kan? Di luar negeri taunya Bali bukan Indonesia. Nah, lalu investasi, orang aman, ya. Dengan itu tentu lapangan kerja dan lain-lain terjadi. Cuman kalau kita mau sekeren apapun, orang nggak ada ngelihat percuma. Nah, inilah pentingnya Asian Games itu disorot di Asia. Kita kasih lihat bahwa Indonesia tidak kalah dengan negara besar lainnya seperti Cina, Jepang. Indonesia bisa. Dan tentu alhamdulillah juga yang saya dengar ini juga akan disiarkan di banyak televisi di luar Asia. Amerika Latin akan menyiarkan. Amerika Latin akan menyiarkan. Nah, kita coba dengan teknologi macam-macam juga kalau bisa disiarkan di Eropa dan Amerika, bukan televisi tapi OTT. Dengan teknologi internet segala. Nah, kita coba gitu. Saya Pak jujur Pak nggak kebayang jadi Bapak. Maksudnya meskipun venue-nya Jakarta dan Palembang, tapi ini hajatan nasional Pak. Lintas sektoral, semua kementerian terlibat, berbagai macam. Itu gimana kerjasamanya Pak? Makanya tadi kan stres kan? Kebayang ribet banget tuh Pak. Bagusnya kan Presiden mengeluarkan Kepres. Ya, di mana panitia ini ada hukumnya, jelas. Ya ibarat inilah. Kita ke tetangga ketok-ketok, ya kan disangka mau maling. Kalau ketua RT kan ditanya, Pak RT kenapa? Nah, ini sama dengan Kepres ini, kita ditugaskan jelas untuk bersama-sama mensukseskan Asian Games. Lalu juga ada impresnya yang terbaru di mana semua kementerian, semua kota seperti Jakarta atau Palembang khususnya dan Jawa Barat dan macam-macam harus menjadi bagian mensukseskan Asian Games. Nah, dengan itu juga kita dipacu. Salah satu kelemahan kita sebagai bangsa, ini peninggalan Belanda. Kenapa, Pak? Ya kan, divide et impera, selalu nggak kompak aja kerjanya.
Padahal yang namanya negara maju itu harus makin hari makin kompak. Nah, apalagi kita ini kan kalau kita lihat dari awal-awalnya Indonesia terbentuk juga, di mana pemuda kita tahun 1928 menyerukan satu bahasa, satu macam-macam semua. Nah, ini kan juga kita harapkan bagaimana tadi Asian Games ini menjadi alat pemersatu, bukan hanya tadi olahraganya. Benar. Gitu. Penting banget. Jadi salah satu titik strategis buat bangsa ini juga ya Asian Games ya? Saya melihat seperti itu dan insya Allah juga semua melihat seperti itu. Oh iya. Nah ini kan perhelatan besar ya. Banget. Pastinya membutuhkan dana yang juga sangat besar, triliunan. Besar. Jagonya. Jagonya ya. Bosnya Ronald nih kan. 10 tahun terakhir ngegaji saya. Nah, tapi sudah aman ya. Jadi kan gini, pembiayaan. awal dari dana yang dibutuhkan itu 8,7 triliun. Uang ini mahal. Ya. Rakyat masih perlu juga kerja, perlu ekonomi, perlu macam-macam. Nah, tentu kita terus mengefisienkan. Ya. Dari awalnya 8,7 triliun di luar pajak, sekarang ini 6, triliun sudah berikut pajak. Wow. Bahkan dari dana 6,6 triliun ini sudah ada 700 sampai 800 miliar uang sponsor. Oh. Jadi pemerintah berkurang pengeluarannya. Nah, ini bagian juga kami di panitia ya Asian Games bagaimana juga tidak mau menghambur-hamburkan uang negara. Ya. Apalagi ini kan APBN. Uang negara ini kan uang pajak. Ya. Nah, makanya juga suksesnya Asian Games itu tidak hanya penyelenggaraan, nantinya kita juga minta sukses secara administrasi. Ya, nah karena itu kita bekerja sama dengan KPK, BPK, Benar. Kemarin TP4 apa? TP4 Kejaksaan, Ya, Kejaksaan, keren. supaya kita diawasi. Ya. Kita sama-sama untuk mensukseskan karena ini bagian juga ibarat waktu itu ada yang pernah nanya ibarat industri sepak bola Inggris. Iya. Kenapa jadi nomor 1? Karena profesional dan transparan. Oh. Jadi orang percaya, orang nonton. Coba kalau adu bola, Ya. udah ketahuan ujungnya siapa yang menang, atau di ujung-ujung ada penalti terus. Nah, susah. Ini ngomong-ngomong soal bola, soalnya memang jadi presiden sebuah klub internasional. Tapi kita nanti Presidente dipanggil hati-hati Tapi loh. kita nanti ngobrolin nanti aja, ya kan? Sebuah perhelatan besar akan sukses kalau kita memang bekerja keras. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian nggak sabar rasanya untuk teriak Indonesia! Indonesia! Afrika! Tak tontong kalamai jagoan, tak gunda-gunda tak cabang basi. Dahulu balaki ajuang, kini balaki tukang padati. Oi tak tontong kalamai jagoan, tak gunda-gunda tak cabang basi. Dahulu balaki ajuang, kini balaki tukang padati. Tapi kelihatan ya naik keluarnya ya. Loh kan Kelihatan pas kakinya ngambek. Buat teman-teman gue yang ngabisin waktunya di lapangan basket, keringetan, ya, bersenang-senang, to live and die in court. Yeah, 1 time, 2 time, 3 time, watch out now. Ha! Hidup di lapangan dengan peluh bercucuran, hempaskan bola ke dalam keranjang, dong 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 dong, lompat melayang. Sudah saatnya sekarang, hempaskan bola ke dalam keranjang, dong 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 dong. Bola bulat melesat bergerak begitu cepat, lalu berpindah tangan dalam sekejap, terlempar jauh ke depan, lalu tertangkap cepat dalam genggaman erat. Oper ke sini, oper ke sana, mengkucak-kacik bola di mana-mana. Bola basket, bola basket, bola basket, bola basket. Lompat seperti menari balerina melewati pemain lawan yang cuma bisa terkesima bingung kala kau sedang mengantarkan bola ke dalam keranjang di atas sana. Tinggi semakin makin tinggi kau melompat, cepat semakin makin cepat kau melesat.
pesat, mengayunkan tangan yang memegang bola erat, menghantam bibir beras menghentak. Hidup di lapangan dengan peluh bercucuran, hempaskan bola ke dalam keranjang. Dong 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 dong, melompat melayang, sudah saatnya sekarang. Hempaskan bola ke dalam keranjang. Dong 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 dong. Seperti terpukul palu kodam, menabrak bambu terbental jauh ke belakang. Terasa meremukkan tulang, bola putih ini berada di tangan lawan. Au, cepat-cepat lari mundur ke belakang. Defense kita akan bertahan menahan serangan balik. Fast break pemain lawan yang menyerang garang ke jantung pertahanan. Oper ke sini, oper ke sana, makin mendekati daerah berbahaya. Oper ke sini, oper ke sana, sekarang still kini kita rebut bola sendiri, bawa bolamu sendiri. Tak ada yang akan dapat menjangkaumu lagi. Masukkan bola sekarang ke dalam keranjang. Lepaskan hantam. Hidup di lapangan dengan peluh bercucuran. Hempaskan bola ke dalam keranjang. Dong 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 dong. Iwakis in the bus, yo. Pengen jadi artis yang manggung di pembukaan seremoni? Insya Allah. Amin. Gue sebenarnya pengen banget bisa main basket gitu loh, jadi jagoan basket. Cuman gue deki, pendek kaki. Susah ini. Gue pengen banget gila. Karena lagu Nombok Dong kan gue ngebayangin gue bisa ngedang, gue bisa selain. Boro-boro nyampe kering ya? Iya. Nggak bisa. Nyampe ketek main basket aja gue nggak bisa. Masih barengan dengan Pak Erik, Ketua Isnasgok yang kayaknya memang menikmati perannya sebagai Ketua Inasgok dengan segala. Biarpun SS ya, stres tapi senang. Stres tapi senang gitu kan. Jadi Senang tapi stres. Oh, senangnya yang dahulu. Beda ya, beda. Senang duluan dibandingin stresnya Pak ya. Nah ini buat Asian Games sendiri yang sekarang nih Pak, sebetulnya target Indonesia di mana sih Pak? Berapa? Kita maunya kan 10 besar. Oke. Amin. Ya, dimana kalau bisa 16 ya? medali emasnya tuh kurang lebih 16 emas. 16. Ya. 16 yang paling dijagoin di cabang apa sekarang Pak? Saya rasa banyak cabang-cabang olahraga yang sekarang dipertandingkan di Asian Games itu juga bisa menguntungkan Indonesia. Nah, apa tuh? Ya, seperti ada yang namanya pencaksilat. Silat, betul. Ya kan? Indonesia. Kita punya tuh. Kita punya. Lalu juga ada Panah. beberapa olahraga yang sport tourism sengaja supaya kita juga mempromosikan Indonesia, ya seperti jet ski, potensi medali emas, paragliding di puncak, potensi medali emas, ada. Kan kita mesti tadi mempromosikan Indonesia, jangan hanya tanding itu tapi sport tourism. Lalu juga kita juga ada yang beberapa cabang olahraga seperti angkat besi, kita jagoan tuh Pak, angkat bulu tangkis, panahan ya. Beberapa olahraga bela diri seperti taekwondo dan lain-lain itu yang memang olimpiade ya. Itu juga kita ada potensi gitu. Nanti kalau yang dapat emas dapat bonus. Terakhir kan, dijanjikan seperti itu dan nilainya luar biasa. Oh iya. Di atas 1 M sekarang. Wow. Yuk kita latihan nih, ikut yuk. Nggak bisa mungkin mantan apa. Tapi memang buat atlet Indonesia yang berhasil medali emas dan Indonesia Raya berkumandang, bendera merah putih naik, memang layak dapat penghargaan seperti itu. Ya kan? Bentar, ini penasaran ya. Tadi kita kan udah ngeliat nih Wisma Atlet ya, keren kayak Hotel Bintang 5. Itu nanti setelah selesai di September, itu nanti diapain ya? Rencananya memang pemerintah, tadi Wisma Atlet itu ada 2 opsi. Satu memang akan dikembalikan ke masyarakat, rakyat bisa memiliki. Oh iya? Atau kayak pegawai apartemen negeri. Gitu? Ya, atau pegawai negeri. Jadi jangan juga Kemayoran yang konsepnya kayak eksklusif sekarang, jadi malah kesenjangan sosial. Karena visinya dari pemerintah, Pak Presiden langsung waktu itu dia mimpin, saya mau masyarakat itu mesti bersatu, tidak ada istilahnya pengelompokan di daerah tertentu. Kita ini mesti menjadi satu. Dan juga dari Pak Wakil Presiden sendiri, Ibu Puan juga mengharapkan selesai Asian Games, kita juga mulai mesti memikirkan paskanya seperti venue-venue ini akan jadi apa. Jangan hanya nanti
Jadi pemborosan Menara Gading cuman beton aja kita lihat, tidak integrasi dengan publik. Nah, itu yang kita harapkan jadi ada pasca Asian Games juga. Jadi seperti yang di Sydney tuh Pak, bekas Olimpiade Sydney kan malah jadi Olympic Park yang memang keren sampai hari ini. Gelora Bung Karno kan nanti mungkin kapan kita ke sana lihat, ya kan? Ayo. Lihat, itu kan jadi taman semua. Gelora Bung Karno. Nanti ditutup sekarang kan kita nggak pernah tahu kan dalamnya kayak gimana. Ya, nanti sebulan sebelum Asian Games kita lihat. Coba. Tapi ada yang salah, Pak Erik, karena saya terlibat di musiknya, bagaimana dengan yang bikin musiknya para difabel, para para games? Oh, nanti setelah Asian Games ada yang namanya Para Games. Nah, itu termasuk nggak, Pak? Bukan saya panitianya, ada panitia lain, tapi kurang lebih 1,5 bulan setelah Asian Games nanti ada. Oh, gitu. Jadi itu bikin musiknya di Asian Games. Alhamdulillah. Keren. Tadinya pengennya gue, tapi gue sibuk. Ya udah Pak, saya MC aja Pak. Tapi ini ada yang salah Iwan. Kenapa tuh? Kamu salah pakai baju. Lu yang salah pakai baju. Kamu kenapa pakai baju Boston Celtics? Kenapa pakai baju Sixers? Iya. Ya nggak Pak? Betul. Yang punya Philadelphia 76ers. Dulu. Tapi kadang-kadang nostalgic tuh emang passionnya gokil sih. Ketika emang Celtic tuh lagi ketemu sama Lakers tuh, wah, ya ketahuan anak itu bener-bener yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang antara Larry Bird sama Magic. Abdul Jabbar kan. Iya. Tapi ini emang Pak Erik ini yang saya tahu memang suka banget sama olahraga. Ya, bayangkan. Kan pertama yang satu tuh Satria Muda ya Pak. Satria Muda waktu itu tahun 99. Tahun 99. Terus langsung NBA punyanya waktu itu. Sixers. 2011. Terus DC United. 2012. Betul kan? Itu di United kan? Terus pernah juga jadi ketua Perbasi, bener Ketua ya? Perbasi Iya, juga. pernah. Ketua Emang Bapak Perbasi. sportif itu orangnya? Bener dong? Ya enggak, kalau saya melihatnya memang kenapa suka olahraga, karena memang di olahraga itu kita kan dididik disiplin. Ya. Dididik juga teamwork, sportivitas. Jadi ya saya melihat itu sebuah hal yang positif dan kebetulan olahraga itu saya yakin bisa menjadi industri. Ya. Nah, disitulah saya juga karena Sebagai pengusaha, jadi melihat opportunity itu gitu. Tapi ini gara-gara Pak Erik adalah El Presidente Internasional Milan. Orang Indonesia kalau kita lihat sekarang tahu, dikenal gara-gara Pak Erik. Oh. Indonesia, Erick Thohir. Oh, good guy itu. Kalau di Wikipedia tuh ya, kita search ya. Presiden Erick Thohir terus ada bendera Indonesia. Alhamdulillah. Keren kan? Kenapa biasanya di tengah jalan suka ada yang ngetop Pak? Oh gitu. Saya nggak tahu siapa yang naik kereta juga. Bapak kan lagi. Bukan si manis jembatan bukan. Oh, bukan. Salah. Aduh, bahaya. Saya tahu nih biasanya nggak tahu lah siapa yang bakal naik gitu kan. Cuman ya mudah-mudahan masih nyambung Artis sama. dong, artis. Mungkin driver ojek online. Oh gitu. Bisa apa aja, Pak? Bisa apa aja. Bisa apa aja, beneran. Ini serunya inspirasi jalanan seperti itu karena inspirasi bisa didapatkan dari mana saja, termasuk dari jalanan. Tapi kelihatan ya naik keluarnya ya. Loh kan Kelihatan kok cuma kakinya ngambang. Waktu itu Asian Grand Prix lawan Mama perebutan emas. Lawan mama sendiri. Iwa pernah nge-rap sama bapak? Siapa dirimu? Siapa diriku? Dari mana kamu? Dari mana aku? Kita boleh beda, tapi mimpi kita sama. Raya Indonesia.
bernyanyi untuk raya Indonesia. Raya Indonesia lagunya Opi. Tapi kalau lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, dan kita inginkan ya di setiap venue lagu Indonesia Raya berkumandang, merah putih naik, medali emas dikalungkan sama atletnya. Gitu ya Pak ya? Setuju. Nah, tapi kalau saya atau teman-teman di sini pengen nonton nih Pak, jadwal pertandingan, venue-nya di mana? Bisa dilihat di mana siapa ya? Jadi nanti kan sekarang negara-negara sudah mulai mendaftar cabang apa yang dia ikut. Oke. Misalnya Afghanistan ikut apa, Cina ikut apa, itu udah masuk daftarnya. Oke. Tanggal 31 April ini mereka akan mendaftarkan, misalnya tadi panahan, ada compound, ada curve, itu kan ada 2 nomor. Nah, apakah Jepang ikut curve aja, compoundnya enggak? Nah itu nanti tanggal 15 April ini, gitu ya? 15 April ini. Nah setelah ini masuk semua, baru kita menyusun tadi pertandingannya. Jadwal pertandingannya. Ya, jadwal pertandingan, jamnya udah. Kalau jadwal pertandingan sekarang udah ada. Oh, jadwal udah ada. Ya, misalnya basket itu sudah mulai 16 Agustus. 16 Agustus, oke siap. Misalnya. Oke. Nah, itu udah ada, tetapi kita belum announce karena sampai nanti komplit baru kita nanti munculkan di website kita. Nah, itu baru bisa orang mulai melihat. Dan memang nanti kita juga ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah, ya. Kita juga ingin memberikan lah bersama-sama, tapi secara terukur tiket-tiket gratis agar bisa nonton. Ada yang gratis. Ada. Tapi juga ada yang bayar. Ada yang bayar. Karena kalau semua gratis nggak bagus juga, tidak mendidik industri olahraga. Nah, kita juga mau nanti ini bukan hanya festival olahraga, tapi ada festival makanan Indonesia. Keren. Di seluruh Gelora Bung Karno, nanti di sekitarnya kan jalan-jalan ditutup. Oh, ditutup. Nanti bisa festival makanan Indonesia. Nanti pemerintah DKI juga mungkin bisa bikin festival pasar malam di Monas, boleh. Keren. Kan 1 kilometer dari pertandingan, boleh, bebas. Nah, kita giatkan juga ekonominya. Nanti juga kita sudah bekerja sama kemarin dengan PRSNI, Persatuan Radio Republik Indonesia, dan ASIRI, Asosiasi Rekaman, agar nanti artis-artis Indonesia juga manggung di sekitar Gelora Bung Karno. Supaya ada promosi lagu Indonesia. Bahkan di Atlet Village tadi, di yang Kemayoran, kita mewajibkan catering kita juga promosi makanan Indonesia. Keren. Nah, kita mengharapkan juga masyarakat tadi Jakarta, Palembang bisa menjadi bagian tadi Asian Games ini. Kasih lihat kita bangsa yang baik, disiplin, tidak buang sampah, aman. Karena ini bagian dari promosi tadi Indonesia secara menyeluruh. Dan masyarakat kita juga harus belajar untuk menjadi. Tapi yang paling penting juga atletnya dapat emas. Oh iya. Amin. Deli, kamu tegang kan? Ini tinggal sebentar lagi loh. 4 bulan lagi ya. 143 hari ya. Tegang nggak mendekati hari hanya? Excited sih, lebih lebih ke excited Iya dong. Ya karena kita latihan lama yang ditunggu-tunggu cuman 2 minggu. 2 minggu itu kan kita latihan udah persiapan dari beberapa bulan atau setahun sebelumnya, dan ya udah gongnya ini gimana caranya kita bisa tampil optimal. Keuntungan tuan rumah apa jadi tuan rumah menurut kamu? Keuntungannya kita bisa tahu medannya seperti apa, cuacanya gimana. Terus habis gitu angin, biasanya kan kalau Panahan tuh faktor cuaca, anginnya di Senayan kan lumayan tuh agak kencang. Nah itu bisa keuntungan kita untuk membaca lebih dulu ya, tahu medan. Jadi penonton penting. Jadi kalau dia lagi mana tiup bareng musuhnya, panah musuhnya. Bro, kita nonton Deli ya bro. Oke, Pak Erik terakhir nih Pak, sebagai Ketua Indonesian Asian Game Organizing Committee, ada yang mau disampaikan buat masyarakat Indonesia Pak? Ya, saya rasa ayo dukung Asian Games kapan lagi. Ya. Dan Asian Games ini suksesnya bukan buat saya, bukan buat panitia, tapi untuk Indonesia. Jadi kita sama-sama tunjukin ke dunia bahwa kita negara yang bersatu, negara yang besar, dan juga nanti insya Allah hasilnya maksimal. Amin. Baik di prestasi, penyelenggaraan, dan lain-lain. Oke, itu dari panitia. Dari atletnya apa nih mungkin?
Mohon dukungan dan juga doa buat kita semua yang berlaga supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Ferry, terima kasih, tetap semangat. Tetap senang menjalaninya meskipun stresnya dinikmati aja, Pak, ya. Ya. Jadi selamat berlatih kembali dan sampai bertemu di arena panahan. Kami tunggu busur panahmu menusuk jantungku. Enggak, itu aja, jantung itu aja. Saya udah nikah sih, sayang. Oke. Semoga obrolan malam hari ini di Inspirasi Jalanan bisa menginspirasi Anda. Dan jangan lupa, sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita sukseskan Asian Games 2018. Terima kasih, sampai jumpa di Inspirasi Jalanan berikutnya. Jalan-jalan keliling kota, sambil ngobrol dalam bis kota. Malam minggu setengah 8 di TV One, Inspirasi Jalanan. Jalan-jalan keliling kota, sambil ngobrol naik bis kota. Malam minggu setengah 8 di TV One, Inspirasi Jalanan.